tertentu. Dari penelitian ini, populasi yang diambil adalah siswa kelas 10-4 yang menggunakan laptop yang berjumlah 28 siswa. Kemudian ada sampel. Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang ada di populasi. Dikarenakan populasi yang tidak terlalu banyak, jadi sampel diambil semua jumlah dari populasi tersebut. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada demo itu asal kedua. Terus ke asal. Terus dalam teori kita ya, kalau berbasis dua itu gunanya untuk menumbuhkan. Kalau meneliti sudah ada hasilnya bro. Kalau mau enak berarti harus direndam dengan bumbu kan, jangan dengan lemon. Kalau supaya jangan rusak, direndam dengan lemon. Masalahnya Itu punya karakteristik tersendiri. Jadi sebelum kamu teliti, supaya daging itu tidak rusak, rendam dengan lemon. Itu kan, supaya enak rendam dengan bumbu kan. Gitu. Nah ini kamu akan membuat bumbu kan, yang bumbu itu berarti garam kan. Ya. Terus dalam teori masing-masing itu punya karakteristik. Ya, air kelapa itu ya supaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Pak Ayub Kennedy selaku penguji buku saya telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan hasil dari buku saya. Puji dan syukur. Dalam penelitian kali ini saya akan mengambil program asrama sebagai objek utamanya. Program asrama sempat dilaksanakan oleh angkatan-angkatan sebelumnya, tapi sempat juga diberhentikan programnya karena ada pandemi COVID-19. Nah, setelah pandemi COVID-19 pertama kalinya dilaksanakan kembali oleh Mahfuz Sendiri 17 November, dan dia menjawab faktor utamanya karena asrama. Tujuan penelitian agar dapat mengetahui apakah ada pengaruh asrama terhadap minat belajar siswa kelas 10 SMA Mahfuz Sendiri 17 November. Yang perlu kamu perbaiki itu adalah di rumusan pasal nomor 1 mengenai populasinya. Ya. Nah, kemudian waktu presentasi itu kau usah disamakan semua. Jadi garis besarnya aja. Jadi landasan teori kamu kan banyak tebal di sini ya, banyak sekali ya. Nah, garis besarnya. Ya. Kemudian kamu pada pakai. Tadi putus ya. Jadi kamu coba ini. Wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lali yang telah menyempatkan waktunya untuk datang dan memperkenalkan presentasi dari sini. Perkenalkan, nama saya Hawi Nisa dari kelas 10 dengan NIS 7067. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari budaya gemar membaca dan menulis atau bukan akan untuk pertumbuhan anak-anak. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertumbuhan, kota hijau dan juga air asam. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Karena juga mengalami pertumbuhan karena salah satu ciri makhluk hidup untuk melakukan hidupnya adalah dengan melakukan pertumbuhan. Salah satu yang motivasi keluarga saya yang telah memberikan doa serta dukungan untuk menyelesaikan program ini, dan teman-teman atas kerjasamanya, dorongan semangat dalam penyusunan. Alasan saya memilih judul ini karena pada remaja terdapat perubahan dramatis dalam pola tidur bangun, mengikuti durasi tidur berkurang, pengaruh penyiraman, pertumbuhan yang ditambah dengan aparte dan air layering.
dari rasa kamu tuh ini. Ya udah, kalau cuma sekedar tahu penyebab ya nggak ada manfaat, kecuali kalau kamu ganti ini solusi. Nah, kamu bilang analisis solusi untuk mengurangi rasa kantuk, mungkin bisa jadi. Nah, baru dilakukan penelitian. Penelitian kamu adalah menemukan solusi itu. Let's naturalize it. Let's that is maybe harming the environment. So that way I want to study about using the easiest method, which is using the chlorophyll to help the plants. Asking myself why these different scars can be happening, and I make assumption that our learning method is take a big part in these differences. So that, and rather than just make assumption about it, I rather to. Sehingga demonstrasi adalah segala sesuatu yang mendorong atau menggerakkan seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Pengertian motivasi belajar dalam kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Fungsi motivasi dalam belajar sehingga tercampurlah si jangkrik atau tadi dengan kalsium tadi. Baik. Nah, prosedur kerja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur kerja yang akan saya lakukan. Nah, pertama-tama saya akan menyiapkan 2 buah akuarium akrilik yang diisi dengan alat menggunakan kokopit. Cave-nya saya menggunakan pot yang saya belah 2 sehingga saya tidak perlu menggunakan gaya lebih dan juga memanfaatkan bahan yang tidak terpakai lagi. Yang kedua, kompor digunakan untuk merebus kelopak pisang dan blender digunakan untuk menghaluskan bubuk kelopak pisang. Cetakan digunakan untuk mencetak pulpen kertas yang sudah kering. Selanjutnya ada bahan penelitian. Bahan-bahan yang saya gunakan hanya berjumlah 2 buah. Yang pertama ada kelopak pisang sebagai bahan baku pembuatan kertas, dan yang kedua ada soda api atau NaOH. Soda api di sini berfungsi untuk melakukan kelopak pisang sehingga teksturnya lebih halus saat sudah menjadi bubur. Lalu selanjutnya ada langkah kerja. Untuk langkah kerja dalam penelitian ini, pertama-tama kita potong dulu kelopak pisang yang Topik penelitian. Manfaat bagi sekolah, manfaat yang didapat sekolah yaitu dapat dijadikan sebagai masukan dalam peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan dengan pemanfaatan limbah organik, yaitu limbah biji durian. Bab 2. Landasan teori. Berpembuluh, superdivision spermatophyta tanaman berbiji, division magnoliophyta tanaman berbunga, berada di kelas Magnoliopsida, dicotyledons tanaman berkeping 2, famili Bombaceae, golongan kabut. bagaimana proses cara pembuatan warna alami yang terbuat dari bunga telang. Yang kedua, untuk mengetahui kandungan dan manfaat yang terdapat pada bunga telang. Nah, manfaat saya meneliti dari bunga telang untuk pembaca yaitu peneliti ini diharapkan memberikan wawasan pengetahuan tentang ekstra dari bunga telang. Yang kedua, untuk masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang banyaknya manfaat yang terdapat pada bunga telang. Dan yang terakhir, bagi penulis diharapkan dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan. Yang kedua, bab 2. Bunga telang atau nama latinnya adalah Clitoria ternate, sering disebut sebagai butterfly pea, merupakan bunga khas yang kelompaknya tunggal berwarna ungu. Bunga telang dikenali sebagai tumbuhan merambat karena dia tumbuh dan ditemukan di perkarangan atau tepi-tepi persawahan. Bunga telang juga termasuk And what is the effectiveness of an SO to support the learning motivation? From the formulation that we know that the answer from objectives of the study, which is to find out the effectiveness terhadap in Nugroho and Fakul. Effectiveness is a state of affairs that contains an understanding of the occurrence of an event or desired event. Yang kedua yaitu guru
ini pembusukannya misalnya sekian persen. Oh, ya untuk menentukan itu busuk atau tidak. Itu nanti ada buah yang tidak digunakan ekenzim Pak. Jadi di samping penelitian yang saya gunakan konsentrasi tersebut, ada buah yang benar-benar tidak diganggu gugat oleh ekenzim. Ya, Jadi hal tersebut yang digunakan untuk batasan. Ya, jadi maksud mengukurnya efektif atau tidak itu ya Tergantung busuknya Pak. Nanti dilihat dari buah yang benar-benar masih baru. Akhirnya saya di sini untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Identifikasi Minat Peserta Didik kelas 11 SMA Plus Negeri 17 Palembang terhadap profesi di bidang geografi. Pada hari ini saya akan menjelaskan 3 pokok, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan prosedur penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Lalu di bab 2 nih ada banyak nih coretannya ya. Karena sepertinya kamu belum paham maksud dari gimana sih cara menulis sumber. Karena di daftar pustaka nama depannya tetap nama depan. Bukan di dalam misalnya gini ya, Jurnierisa Marpaung. Ya, harusnya Marpaung aja. Jadi kamu lebih mudah mencarinya. Marpaung aja. Jadi Marpaung, koma, tahunnya. Dan di sini, kayaknya Marpaung tadi ada tersebut dengan cara dibakar, dikubur atau dibuang ke saluran air. Namun cara tersebut kurang efektif sehingga peneliti tertarik untuk mengolah padahal menjadi sesuatu yang memiliki nilai seni dan nilai jual yaitu ekofil. Nah sekarang dari tulisan ini ya, dari tulisan ini kamu kan mengutip mengenai Arminian pendidikan biologi gitu ya. Nah cara pengutipan ini satu nama atau dua orang artinya dua orang. Oke, harus pakai dan nama untuk mengutip itu tidak. Peneliti terhadap hubungan perilaku penggunaan gawai dan pengaruh tidur berdekatan dengan gawai terhadap kualitas tidur. Next. Selanjutnya di bab 2 ada satu teori tentang komunikasi manusia. Ini dengan munculnya gawai aktivitas komunikasi menjadi lebih maju. Gawai terus mengalami perkembangan teknologi dari masa ke masa. Ada emosi positif, ada negatif. Semuanya harus dipertanyakan dalam daftar pertanyaan nanti. Ya. Jadi nggak boleh yang emosi saja. Berarti yang buruk semua orang tua kita. Kenapa Pak? Buruk semua orang tua kita nanti. Enggak juga Pak. Ya, berarti kita kemarahan gitu. Mana? Menurut banyak orang mana data di sini? Nggak ada kan? Nah, tidak dari latar belakang ini tidak ada data atau teori. Saya bisa bertanya, cacingan itu banyak sekali meninggal. Jadi agar menjaga cacing tersebut hidup terus itu bagaimana? Soalnya setahu saya di tempat mati cacingnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif, izin bertanya. Nah, itu cara makan ikan cupang pakai cacing itu, cacing sutra itu gimana? Kan soalnya cacing sutra itu gumpal saya itu. Iya, terima kasih. Iya. Ada spesifikasi pelet yang akan digunakan pada penelitian pertumbuhan ikan cupang ini. Membuat ikan cupang jatuh sutra bertahan hidup lebih lama adalah dengan mencucinya dengan air bersih setiap hari, karena setiap hari itu cacing sutra tuh air yang di dalam wadah tuh sering kotor, jadi bilasnya menggunakan cairan dengan air yang mengalir. Untuk aktif, cara memberikan cupang dengan cacing sutra adalah menggunakan botol yang berisi air, lalu memasukkan gumpalan cacing sutra, lalu dikocok, terus dimasukkan ke dalam air kecil. Kita juga atau ke FK kedokteran. Kalau ini nanti ketika di bab 4 untuk
sampelnya itu Nazifa itu memberikan kuesionernya itu berarti bersifat acak ya, bebas jurusan mana saja mereka gitu. Iya, jadi nanti ada pilihan dari kacamata kamu pilih mana gitu. Terus nanti isi jurusan mana di perguruan tinggi. Ada berapa sampel? Saatnya jam 4. 30 orang itu berarti tidak seluruh jurusan, maksudnya itu bebas jurusannya, jurusan apa saja, tidak ada fokusnya misalkan IPA saja atau IPS saja atau jurusan yang pemilihan jurusan yang IPA, maksudnya itu kedokteran semua, tidak, bebas. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh mendengarkan musik dalam gaya belajar terhadap konsentrasi siswa kelas 11 SMA Plus seri 17 Lembang. Penelitian saya dilatar belakangi oleh pertama, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak yang nggak bahagia di penelitian Alisa. Jadi Alisa tuh harus carikan bagaimana caranya supaya judulnya ini sesuai dengan hasil penelitian tersebut. Jadi misalnya ternyata dari sampel itu 75% tidak bahagia, 25%-nya bahagia. Tetap Alisa harus cari tahu. Sampling is purposive. So you explain that in this study, I would like to take Cambridge class only. Cambridge class only. And you take your own class, right? Yeah, that's the only one. Since your technique of sampling is purposive, you skip the other class. Yeah. It's better to take 12, 11, and 10, for example. And your technique of sampling 35 purposive sampling. 35 you take one class, 10 to 10 3 until 10 sorry, 11 2 until 11 10. You know, you don't need. So you're only Cambridge class. Yes. That's right. Thank you. Okay, I'd like you to explain where the students will study exponential mathematics. Problems in exponential mathematics. When? What class? What class? Yeah. For exponential mathematics. Only your class. In your class. No. About when will the students, I mean, maybe On the 11th grade, we still use the concept of the exponential. Still use it. So, but I will. But the problem may be deeper and deeper. Yes. Oh, okay. Different questions would be. Yes. Okay. Yeah, good. So the samples should not be all readers of Cambridge classes. You should explain What if- funny. What if the math? So the topic is what your math teacher will teach next, and in this next semester. So you can do that, for example. So right after your teacher teach this topic, dia tuh agak terjauh dari lingkungan, benar. Misal orang itu agak introvert ataupun memang dia memiliki sifat yang berbeda dari sebelumnya. Itu akan saya coba tanyakan ke teman-temannya ataupun langsung saya lihat saja di kelasnya langsung, begitu nah.
Jadi bisa saya lihat langsung tuh sebenarnya tuh dari perilakunya saja tuh udah kelihatan kalau misalkan dia tuh cemas gimana dia sehari-hari. Nah itu untuk menentukan yang cemas atau tidak. Nah untuk langkah-langkah penerapan dari terapinya itu tuh sudah saya jelaskan. Coba boleh bisa satu lagi. Nah lewat sekali. Lagi udah sampai terakhir tadi. Nih. Nah di tata penelitian ini tadi Sensei. Nah ini tadi yang saya jelasin tadi di pencarian masalah. Nah pencarian masalah ini sendiri nanti kalau bisa udah dapat penderitanya, nah kita akan coba undang di mana mungkin di BK saya sudah coba pengalaman listrik, mungkin boleh katanya. Akan juga diawasi oleh Mister itu sendiri. Nah di sini nanti pertama itu ada pencarian masalah Sensei. Nah di pencarian masalah ini kita akan coba ya basa-basi dulu lah, salah basa-basi. Nah baru setelah dia agak tenang kita coba cari masalahnya. Dia nanti konsultasi apa masalahnya sih, dia itu cemas tuh karena apa, bisa karena dia dibully atau bisa karena dia itu cemas karena tugas sekolah ataupun karena teman-temannya yang suka kayak nindas dia mungkin. Nah itu bisa kita cari di pencarian masalah. Nah sudah karena coba karena tugas kalau misal karena tugas kita coba cari solusi gimana sih biar tugasnya ini selesai ataupun bagaimana sih cara biar tugasnya ini nggak numpuk gitu. Nah sudah dari situ. Nah kalau misalnya udah solusi aja tapi nggak punya motivasi kan susah kan. Nah karena itulah kita langsung lanjut ketiga, motivasi penilaian sikap. Dari motivasi penilaian sikap ini kita coba kasih motivasi ataupun sugesti lah, persuasif gitu. Nah supaya dia tuh punya motivasi gitu untuk melakukan solusinya. Jadi dia tuh bisa kayak ya, jadi jangan kamu tuh tugasmu mengambil data, jangan ikut memberikan terapi gitu kan. Ya, mungkin bisa guru BK ya, tapi dipastikan apa guru BK itu, saya tidak tahu ya, bukan merendahkan mereka, apakah mereka juga paham tentang terapis humanis ini. Harus dipastikan bahwa orang yang memberikan terapi itu orang yang ahli dalam bidang terapi humanis. Saya tidak tahu ya tentang guru BK, mungkin dia tahu, kemungkinan juga tidak. Izin saya boleh jawab? Ya. Oke, izin menjawab. Nah karena itulah tadi saya tuh ngomong tuh sama guru BK-nya. Jadi saya tuh kayak cuman lihat gitu. Nah saya coba belajar, baru saya terapin. Ada guru BK-nya di sebelah. Jadi yang ngelakuinnya tuh bareng gitu. Nah nggak saya sendiri. Nah kalau soal pernah tahu nggak guru BK-nya, saya udah coba wawancara misteri. Wawancara sebenarnya cuman kayak tanya-tanya aja. Nah katanya dia tuh udah emang terapi humanistik ini bisa diterapin di BK. Karena itu dia sebenarnya itu beberapa hal itu diterapin di BK. Kayak terapinya humanistiknya itu sendiri diterapin di BK. Oke, jadi kata bersama itu dibuang. Tidak boleh kamu yang memberikan terapi, kamu bukan ahlinya. Ya terapisnya guru BK. Ya jangan kamu. Tugasmu peneliti, mengambil data ya. Terus orang yang diterapi itu orang yang mau disehatkan, mau disembuhkan dari kecemasan. Hati-hati dalam pemilihan. Tadi ditanya begini, populasi itu orang yang memiliki peluang yang sama untuk diteliti, itu populasi. Jadi kalau kamu mengatakan populasinya ini semua itu orang yang pencemas ya, dan kalau populasinya banyak maka diambil sebagian, itulah yang disebut dengan sampel. Jadi populasimu ini khusus, tidak bisa semua siswa jadi populasi. Kamu harus mencari data dulu, minimal wawancara bertanya ya, atau melalui pengamatan, atau bertanya orang lain, siapa di kelas ini yang pencemas. Kelas 10, 1, 5 orang, 10, 2, seorang. Terkumpullah 112 orang misalnya. Itu namanya populasi. Tidak bisa 300 itu. Kamu menuduh mereka pencemas semua, Asal dari bahasa Latin yaitu adolescent yang artinya to grow atau to grow maturity, tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Namun pengertian adolescent sekarang ini mencakup keluasan yang lebih, yaitu kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Penggunaan gawai pada anak sekolah saat ini memberikan dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif disebabkan karena efek pancaran radiasi yang dipercaya dapat mempengaruhi kualitas dan kecanduan. Hal ini tidak bisa dilepaskan karena adanya proses peralihan masa remaja. Disebabkan remaja saat ini disibukkan dengan aktivitas sekolah dan aktivitas lain. Meneliti pengaruh tidur berdekatan dengan gawai dalam kualitas tidur remaja. Next, adapun manfaat yang saya harapkan dalam penelitian ini,
yaitu ada dua, bagi pembaca dan bagi penulis. Bagi pembaca, agar pembaca dapat mengetahui hubungan perilaku penggunaan gawai dengan kualitas tidur pada remaja, dan agar pembaca dapat mengetahui pengaruh tidur berdekatan dengan gawai terhadap kualitas tidur remaja. Bagi penulis, agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis komunikasi dari satu pihak ke pihak lain tanpa harus berada di tempat yang sama. Selanjutnya, fungsi gawai yaitu untuk mempermudah komunikasi, media akses informasi, media hiburan, media sosial, dan pendidikan. Dampak penggunaan gawai sendiri yaitu ada positif dan negatif. Kita dapat terbiasa untuk melihat angka, bahasa, huruf, dan lainnya, serta juga mempermudah proses pembelajaran. Yang ketiga, yaitu meningkatkan rasa minat tersebut secara utuh. Dan yang terakhir, yaitu dapat menambah keterampilan membaca, pemecahan masalah, dan meningkatkan rasa. Yeah, actually because we are still the 10th grade, yeah, age is important. Age is number one, yeah, okay, and then age, and then weight also, yeah. So, do you get the data of this all sample? Yes, of all the sample I get the data. Okay, age, weight, age has not get the data because of that I assume there are 15 because that is the majority of students is 15 in the 10th grade. So I assume there are 15. And the height and weight, I actually get the data from the infirmary also. Okay, but the most important thing you should get obesity, hormone, and something others. It means, yeah, your data do not only to identify age and weight, but also the background of their lifestyle. I think that is the objective of my study. I want to study what is their background, and if their background is, let's say they have obese parents, then I conclude that one of the factors of their obesity is because of genetic, and if they, let's say they consume medicine regularly, I will say that their factor is because of medicine usage and so on. Okay, yeah. Make the conclusions before you do, yeah, before you do the research, before you do some activities, so you get real data. Yes. Yeah. Okay. Don't say that it is because of blah blah blah, and then you can conclude it. No. Yeah. So your data it must be complete because it is not only related to the paper or something, but it is only the growth, the people, the human. Yeah, it means that your sample should be complete data. Yeah, and maybe the habit of having food. It is also okay, a good data for you. Yeah, so it doesn't mean that you have to study it here, but it is as your data. Yeah. That are diagnosed obesity, which have BMI level over the normal, and in X2 there are 4, and in X3 there are 6. It may be disproportionate because it is the actual reality of the situation in the classroom. In each class, the number of persons which is obese in each class may not be the same, and because of that I took off. Okay, yeah. Okay. I just remind you because how is your research will be effective or not? It's based on your sample. Yeah, and then let's see in technique of collecting data. In your research, you have closed and open questionnaire. I had very bad lifestyle at the time. Yeah, so I got diabetic at the age of 40. Yeah. That's you tell my story. That's why now I'm 60 average. So I used to be 70 to 80. And because of my lifestyle, that's the problem. And it is true. You are having a specific diet, like specific diet, Yeah. for years. And about population. But what's that? Population. I agree if you check first whether using survey or something
just take student only having overweight, for example. So you check from 10-1 to 10-10. So the whole students there. I believe it is not necessary. If you see like your friend, very slim, but you don't take it. Just tick in your criteria. Then you select into your sample. For your population, take only the overweight student, for example. Then for your sample, you select again how many students you have for overweight student. Let's say 100, for example. Then, if you don't want to take 100 people but not overweight, so can I tell you like the population is overweight, but for example I take quota sampling again and only take the obese of them. That's why I ask you, you need to explain detail which one is overweight, which one is obese, for example. Yeah, that's why I ask you at first. My point is, you don't have to take as your population the slim one or the for example. Yeah, what for? You know what I mean? For that, I think I have to differentiate between the overweight and obese, because like from my source take that it's in the genetic there's 30% if there is only one parent obese, there are 30% of them being obese. But if the percent of them being overweight, I don't know what is the percentage of them being overweight, only what is the percentage of them being obese. Because of that, I thought that it may be more accurate if I did. Is everyone from 10th grade, but the sample will be the focus sample. Only obesity students. What is Is that okay? Can do it only. Yeah. Can do that. Is that Can do okay? it only. Yeah. And then So the scope of your population, you have to scope. If it is hard work for you, you don't have to take from 12, 10, only grade 10. But I suggest you only taking from the overweight to obese, like that. Below overweight, you don't have to take because it. But the way you withdraw this, you put the population and sample. No. It's correct, I guess. That's why I asked Sir Arpani twice, because Sir Arpani's explanation matches my understanding, but it against Sir Arpani's explanation against the content of the paper, right? I guess so. I mean this. Nomor pada ujian 2 atau jalan tol Palembang Indralaya. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, tepatnya fenomenologi, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri sebagai instrumennya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kalian adalah teknik eksperimen. Teknik eksperimen atau yakni percobaan yang bersistem dan terencana untuk membuktikan kebenaran akan suatu teori. Sekian untuk presentasi saya. Ya, Najwan, artinya penelitian ini kamu sudah melakukan penelitian pendahuluan ya? Tadi kamu bilang kamu meneliti sudah dilakukan sejak November. November itu maksudnya penelitian tentang nyari informasi. Iya, informasi. Oh, baru sebatas mencari informasi. Akan dilanjutkan pada bulan Februari. Penelitian kita. Berarti belum ya? Baru studi pustakanya dulu ya? Iya. Terus bagaimana cara kamu
Udah ada bayangan belum bagaimana cara kamu untuk melakukan penelitian ini? Mobil-mobil siapa yang mau kamu? Saya pakai mobil Calia 1200 cc manual transmission. Dan untuk ngitungnya saya hitung dari hematnya dan jarak tempuhnya, efektif dan efisien. Satu mobil? Ya bisa 3 mobil, bisa 1 mobil. 3 mobil mobil siapa? Mobil keluarga. Kebetulan keluarga punya Karung. bukan usaha itu kurs mobil, Bu. Nah mobilnya itu sama semua, Bu. Calia semua. Oh, Iya. Calia semua. Nanti bisa. Oke, terus